Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selamat pagi apa kabar? Baik. Kalau selamat pagi apa kabar? Alhamdulillah. Kalau selamat pagi anak-anakku semua, kelas 5 sudah siap belajar. Siap, tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Coba rapikan dulu pakaiannya, tempat duduknya, alat tulisnya ya. Disiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa telah selesai, tapi tidak pernah selesai, harus doa setiap hari ya. Oke, untuk meningkatkan, menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapakah hari ini yang mau didiri ya? Baik, silakan Bapak. Boleh semuanya berdiri. Nanti gak apa-apa dari diri ya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Baik, Ibu mau ini dulu ya, absen dulu ya, presentasi dulu ya. Coba tengok kanan kirinya temannya, apakah hadir semua? Hadir. Oh, hadir lagu. Coba ya nanti bilang hadir. Oke. Naima, Rafa, Alvin, Jihan, Anissa, Haruka, Reizal, Muhammad Gilang, Hadlan, Muhammad Arfa. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini semuanya hadir dalam keadaan sehat. Yuk kita ice breaking dulu dengan tepuk siap belajar. Masih ingat? Oke, keluarkan semangatnya. Tepuk siap belajar. Kami kelas 5 siap belajar. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Tidak ngobrol, tidak ribut, konsentrasi dengan guru. Kelas 5 siap belajar. Baik anak-anak, pada hari ini kita pelajarannya IPAS. IPAS di pertemuan sebelumnya itu kita mengenal tentang ekosistem ya, tentang apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di ekosistem itu kan hewan dan tumbuhan. Pada hari ini kita beranjak mengenal manusia. Manusia. Siapa manusia? Kita. Aku, kita ya. Nah, manusia. Berbicara tentang manusia. Kalian pernah tidak bertanya-tanya, kok aku bisa hidup ya? Pernah ada yang bertanya seperti itu? Bagaimana ya aku hidup? Bagaimana aku kalian ingat gak waktu bayi atau pas kalian lahir atau 1 bulan 2 bulan gimana perkembangannya? Ingat tidak? Tidak tahu ya? Tidak tahu ya. Tapi ujuk-ujuk sekarang berapa tahun kalian di kelas 5 ini? Sudah ada yang 11 tahun ya, masih udah ada yang 12, ada yang 10 tahun gitu. Nah, anak-anak semuanya itu berproses, berevolusi manusia itu, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana manusia bisa bertahan itu? Kuncinya ada 2. Ada 1 di sistem pernapasan, 1 lagi sistem pencernaan manusia. Manusia bisa hidup itu ketika bisa bernafas dan juga mengalami yang namanya sistem pencernaan. Coba, sebelum itu Bu Guru mau mengajak kalian untuk mengatur nafas. Pernah mendengar inhale, exhale? Pernah mendengar? Inhale itu menghirup. Kalau kalian menghirup nafas dari mana? Dari hidung. Ada yang dari mulut? Ada yang dari telinga? Tidak? Iya, inhale bernapas. Kalau exhale? Menghembuskan nafas. Yuk, kita coba. Inhale, nanti Ibu tahan 5 detik, baru keluarkan. Exhale ya, hembuskan. 1, 2, 3, ada nafas, inhale. 1, 2, 3, 4, 5, exhale. Sekali lagi, tarik dari hidung. Kita bernafas pakai hidung kan? Keluarkan dari mulut. Inhale pakai hidung, exhale pakai mulut. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, exhale. Wah. Oke. Apa yang terasa? Coba. Hah? Sesak? Sesak napas sama Nagila? Sakit? Apanya sakit? Dadanya sakit. Apalagi terasa? Apa, Ca?
Masuk angin, ada angin yang masuk kalau kata Caca. Apa Pin yang Alvin rasain saat bernapas? Apakah merasakan suatu ada yang masuk ke dalam dadamu? Ke perutmu? Tidak. Nah, kalau Jihan merasa paru-parunya membesar saat apa Jihan? Coba sekali lagi. Coba yang rasain ada nggak yang masuk ke dalam rongga dada kamu? 1, 3. Keluarkan. Sekarang tarik nafas, buang nafasnya, tangannya ada di 1 jengkal mukamu. Ini, coba Pin. 1 jengkal gimana Pin? Ini, nah, ya, tarik nafas nanti buang dari mulut. Rasakan apa yang terasa. 1, 2, 3 tarik. Buang, cium. Apa yang terasa? Ada angin ya, tapi bisa dilihat tidak? Tidak. Nah, tadi itu adalah contoh praktik dari pernafasan. Itu sudah kalian alami dari sejak lahir di dunia ini. Ya. Nah, sehingga coba simpulkan. Kalau begitu bernapas itu apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Sebelum nanti kita nonton. Kegiatan apa bernapas itu? Bernapas adalah Kegiatan sehari-hari. Apin? Apin bernapas itu apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Betul, tepuk tangan untuk Alvin. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Teman-teman yang lain sudah pernah mendengar istilah oksigen? Pernah mendengar istilah karbon dioksida? Nah, ya betul, bahwa apa yang kita hidup itu namanya oksigen. Lah, angin-angin ini teh yang masuk paru-paru itu oksigen. Walaupun di sekeliling kita itu banyak yang namanya kandungan udaranya, mulai oksigen, karbon dioksida, ada monoksida, ada bahkan tadi misalnya kalau misalnya di jalan kan banyak polusi ya, nah itu oksigen sudah bercampur segala macam. Tapi yang masuk ke dalam paru-paru kita itu namanya oksigen, dan yang dikeluarkan dari dalam darah, dari dalam paru-paru kita itu namanya karbon dioksida. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Satu, yang pertama, anak-anak nanti akan mengetahui dan harus memahami apa itu bernafas, lalu mengetahui bagaimana mekanisme sistem pernafasan manusia. Yang kedua, kalian itu akan mengetahui dan memahami apa saja nama organ-organ dan fungsi organ pernafasan manusia dan bagaimana cara kerja. Baik ya, siap? Nah, jangan lupa dalam belajar harus fokus, tetap semangat, tidak main-main. Itu kesepakatannya ya. Nah, supaya anak-anak lebih paham, yuk kita nonton dulu perjalanan O2. O2 itu apa? Oksigen. Menuju ke halte dan nanti diangkut sama transhemoglobin. Selamat datang Bang Oksi di saluran pernapasan. Gua yang bakal jadi tour guide perjalanan Bang Oksi menuju paru-paru. Sekarang Bang Oksi lagi di dalam hidung yang paling depan ya Bang. Oh, itu bulu apaan bang? Ini yang namanya bulu hidung. Terus itu ada kayak lendir nempel di bulu itu apaan? Itu namanya mukus. Biar debu atau partikel yang gak dibutuhin paru-paru bisa nempel di bulu hidung. Nanti debu sama partikelnya bakalan jadi upil. Oh gitu. Iya Bang, yuk kita lanjut lagi Bang. Sekarang kita ada di rongga hidung Bang. Sama Bang, ada bulu juga, namanya silia, cuma lebih halus. Ini fungsinya ngefilter partikel yang lebih kecil yang gak ketangkep sama bulu hidung yang sebelumnya Bang. Di sini tempatnya udara diangetin, dilembapin, sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangetin? Lu pikir sayur apa diangetin? Bahasa doang Bang, biar gampang diingat. Serah lu ah. Ya udah Bang, kita lanjut lagi. Kita naik lift aja Bang, biar cepet. Sekarang kita udah sampai faring. Di faring ini ada percabangan Bang. Yang satu kemana emang? Yang satu bakalan lanjut ke saluran pencernaan. Karena kita ke paru-paru, kita mah lanjut aja naik lift menuju paru-paru Bang. Sekarang kita ada di laring atau bisa disebut kotak suara. Wih, kotak suara. Kayak pemilu aja pakai kotak suara. Iya Bang, bedanya kalau ini bisa menghasilkan suara, kalau yang itu menampung suara. Jadi laring itu tempat udara diolah menjadi suara Bang. Oh gitu. Kalau itu kayak daun buat apaan bang? Itu epiglottis. Jadi waktu si bos ngelap sesuatu, itu pintu bakal nutup jalur ke saluran pernapasan. Oke Bang, kita lanjut lagi ya Bang. Oke Bang.
Ketiga, Nah, sekarang kita ada di batang tenggorokan bang, aka trakea. Wih, banyak cincinnya ya bang. Cuma kayak becek-becek gitu bang. Itu bukan sembarang cincin bang, itu tulang rawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi selaput lendir bang. Di dalamnya ada juga silia, bulu halus yang kayak di rongga hidung tadi bang. Kalau selaput lendir udah numpuk kotoran, nanti silia bakalan bantu dorong lendir pas si bos batuk bang, biar lendir bisa dikeluarin. Wow, tahap bang. Nah iya bener bang, kita lanjut lebih dalam lagi bang. Sekarang kita ada di bronkus bang, udah ada ke paru-paru. Di sini jalannya cabang dua bang, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udara yang masuk bakal kebagi dua ya bang? Satu ke kanan, satu ke kiri. Bener, pintar juga sih abang. Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit ya bang tentang paru-paru. Boleh bang. Paru-paru kan ada dua bang, kanan sama kiri. Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau dari segi panjang, dia ini lebih ceper dari paru-paru kiri. Kok bisa gitu bang? Soalnya di bawah paru-paru kanan harus ada ruang untuk nyimpen hati bang. Hati yang terluka bukan bang? Ada. Nanya agak intelek dikit napa bang? Iya maaf, serius amat tuh jadi makhluk. Lanjut lagi jangan nih. Iya lanjut dah. Terus bang, kalau di paru-paru kiri ada lekukan bang. Di situ tempat jantung ngumpet bang. Kenapa dia bang? Lagi main petak ubat. Mana gua tahu diciptainnya udah kayak gitu. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus bang. Di ujung bronkiolus ada mirip buah anggur bang. Itu yang namanya alveolus. Sebelum kita ke alveolus, kita lewat bronkiolus dulu. Bentar bang. Gua perhatiin kok kayak pohon ya bang? Bener bang, anggap aja ini pohon bang. Trakea jadi batang besarnya, bronkus jadi batang yang bercabang, bronkiolus ranting-ranting kecilnya bang. Terus ada buah anggurnya bang. Oh paham. Di alveolus kayak ada akar yang nempel gitu ya bang? Itu pembuluh darah kecil kapiler bang. Ntar gua jelasin di dalam alveolus ya bang. Kita langsung aja ke alveolus sekarang. Kita sekarang udah ada di dalam alveolus bang. Siapa tuh bang? Gua masuk dia main keluar aja. Kayak benci gitu sama gua. Itu tadi namanya karbon dioksida bang. Bukan benci dia. Memang di sini tempat kalian tuh terposisi. Bang oksi masuk, karbon dioksida keluar. Dia keluar lewat saluran yang tadi kita lewatin bang. Oh gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, akar yang tadi abang tanya pas di luar, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteria pulmonal. Dia ngebawa darah yang miskin oksigen bang. Karbon dioksida tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Jadi gua gak bisa lewat situ dong. Kagak bisa bang. Kalau kita nanti lewat yang merah bang, namanya venu pulmonal. Itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, Yuk bang, gua anterin ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Ntar ada transhemoglobin bang. apaan tuh bang? Itu nanti yang bakal ngangkut bang oksi ke jantung. Udah datang tuh bang, gua cuma bisa antar sampai sini ya bang. Oke deh, makasih ya. Bang, bayar dulu bang. Itu ada tulisan napas gratis, masih minta bayaran aja lu. 2.000 aja napa bang? Gua kan udah nganterin abang, gak diem ngeliatin doang bang. Iya teh, gua hargain teh usaha lu ngebantuin gua. Nih ambil. Makasih ya bang. Tepuk tangan. Sudah melihat perjalanan Bang Oksi sama Bang Lidah tadi, ya? Ternyata begitu panjang proses perjalanan oksigen kita bisa bernafas itu. Tapi tadi ketika kalian sudah mencoba bernafas seperti singkat ya, bahkan bisa hitungan detik. Tapi ternyata oksigen yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata itu memiliki perjalanan yang sangat panjang. Pertama tadi melalui apa? Hidung. Di hidung ada apa? Bulu hidung. Apa tadi namanya bulu hidung? Silia. Terus ada hidung, ke dalamnya apa tuh namanya? Rongga hidung ya. Nah, ini tuh ujung dari hidung kita itu ujungnya namanya rongga hidung. Rongga hidung. Lalu setelah masuk ke rongga hidung, tadi ya, di apa tuh namanya dibersihkan si udara itu. Masuk ke mana lagi? Setelah ke rongga hidung. Ke faring. Faring itu apa? Faring itu apa?
sambungan dari mana, Bu? Jadi ada tenggorokan sama hidung, itu di tengahnya ada saluran sambungan. Ya, itu namanya faring. Apa anak-anak? Faring. Ya, apa namanya sambungan saluran antara rongga hidung dan laring. Baru setelah dari faring itu ke laring. Tadi di laring ada apa kata Bang Oksi? Kotak suara. Ada kotak suara. Ada kotak suara. Nah, kotak suara itu kalian kenalnya sebagai pita suara. Kenapa manusia bisa ada suaranya ya Bu ya? Kalau ngomong bisa nyambung. Nah, itu di dalam laring itu ketika oksigen masuk bergetar nak laringnya itu. Jadi ketika ada getaran, itulah sumber dari suara. Bergesekan dengan udara atau oksigen yang masuk. Dan tadi di bagian laring ada katup, kata Bang Oksi kayak daun ya? Itu untuk apa tadi? Ada perhatikan? Saluran pernapasan sama pencernaan. Betul ya, untuk menutup itu kalau misalnya kita makan, Rafa masukin makanan ke mulut, Haruka masukin makanan ke mulut. Nah, jadi sistem organ tubuh kita itu diciptakan oleh Allah sangat luar biasa canggihnya. Dia punya sensor. Ketika yang masuk ke tenggorokan itu makanan, katup itu akan membuka sendiri, Reza. Sehingga makanan masuknya ke kerongkongan, bukan ke tenggorokan lalu ke bronkus. Gitu. Tapi ketika yang masuknya hilang udara, entah kita misalnya ngambil nafasnya dari hidung atau bahkan dari mulut, nah katup yang tadi itu tidak akan membuka, sehingga oksigen bisa masuk terus ke bronkus seperti itu, ya. Dan tadi ada di selanjutnya setelah laring apa? Trakea. Apa itu trakea? Trakea itu batang tenggorokan, betul. Tadi trakea kemana lagi? Trakea itu batang tenggorokan punya percabangan. Apa nama percabangannya? Betul. Ada bronkus ke paru-paru kanan dan menuju ke paru-paru kiri. Karena manusia itu punya berapa paru-parunya? Punya 2, ya, kanan dan kiri. Nah, di percabangan itu dia ada, kalau tadi kata si Bang Oksima kayak ranting. Ada percabangan lagi namanya bronkiolus. Ya, kalau bronkus itu tempat untuk membagi oksigen yang masuk. Kalau bronkiolus untuk apa ya? Sebelumnya ada yang tahu? Mengatur apa tuh? Mengatur jumlah oksigen yang harus masuk ke paru-paru. Terima kasih Fadlan, betul ya, untuk mengatur oksigen yang masuk dan juga mengatur karbon dioksida. Kalau oksigen yang masuk berapa mili, si karbon dioksida juga keluarnya harus sama seperti itu, biar seimbang. Itu di bronkiolus. Dan di ujung bronkiolus tadi yang kayak anggur, apa namanya kayak anggur? Alveolus. Nah, ini untuk apa nah alveolus itu? Untuk karena udara karbon dioksida. Betul, disitulah tempat bertukarnya oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang harus keluar. Di mana alveolus itu tinggalnya? Di dalam paru-paru, ya. Jadi paru-paru kita kaya akan alveolus. Sekarang Ibu Guru mau tanya, kalau misalnya udah masuk ke paru-paru, apakah oksigen itu diam di paru-paru atau kemana? Kalau tadi yang menyimak sampai akhir, tahu kemana? Yang tadi mau naik bus. Nah, betul ya. Sama paru-paru itu diolah. Ya, dibagikan lagi oksigennya. Bayangkan kalau misalnya kalian menampung sesuatu di dalam wadah. Kalau sudah banyak bakal overload, bakal membludak. Ya, nah sehingga begitupun organ kita supaya dibagi-bagi, jadi tidak disimpan satu tempat. Nah, si oksigen akan mengalir ke darah kita. Nah, sehingga kita bisa bergerak, bisa bernapas, bisa berlari sampai itu nyampe ke otak oksigen kita.
Kalau otak kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Bisa lumpuh, bahkan kematian. Ya, jadi oksigen itu ternyata sangat penting, bukan hanya untuk bernapas, ya, untuk ke jantung juga untuk ke otak. Betul, ya. Coba kita ulas lagi. Ada berapa tadi organnya? 1. Hidung. 2. Coba hidung. 3. Taring. 4. taring. Kalau di bawah sini apa namanya? Bantalannya diafragma. Nah, di sebelah bawah paru-paru kita, coba pegang perut bawahnya. Ini Pak diafragma. Kalau tadi kayak kalian nafas, coba tarik nafas. Nah, ada yang mengeras di sini kalau nahan nafas. Nah, itu namanya diafragma. Keluarkan. Iya. Paru-paru itu beda sebelah ya ukurannya ya. Karena di sini untuk menyimpan diafragma. Nah, kegiatan bernapas itu menghirup oksigen. Apa yang terjadi ketika menghirup? Paru-parunya mengembang, diafragma membesar atau mengecil? Membesar atau mengecil? Membesar, ya. Terus kalau menghembuskan nafas? Mengempis. Apa ukuran diafragmanya? Mengecil. Ibu punya alat peraga. Adakah yang sudah membuat tugasnya? Alfa sudah? Anak? Oke. Nih. Ya, ibu kan sudah menugaskan ya kegiatan kalian di rumah bersama orang tua membuat alat peraga sistem pernapasan manusia. Nanti ibu tunggu videonya ya, video prakteknya ya, siap? Ya. Nah, ini alat peraga ini untuk apa, Bu? Nih, ini itu sebagai gambaran dari bagaimana kinerja dari paru-paru kita. Ya, untuk membuktikan tadi katanya kalau nafas kan, kalau ukuran paru-paru tadi membesar katanya teh. Begitupun dengan diafragmanya, udah mengembang, membesar lagi. Kalau misalnya menghirupkan udara, paru-parunya mengempis, ukuran diafragmanya mengecil. Nah, ada yang mau mencoba ke depan? Reza mau mempraktikkan, coba buktikan apakah benar si mekanisme bernapas dan menghirupkan udara itu ukuran dari paru-paru dan diafragmanya berubah. Ya, ini balon ini menggambarkan sebagai paru-paru kita. Paru-paru kita ada 2 ya. Coba Reza, sekarang udara yang Reza tiupkan ke sedotan itu menandakan apa? Ada yang masuk menghirup nafas. Coba Reza. Apa yang terjadi, Nak? Lagi jauh, lagi yang kuat. 1, 2, 3. Nih, bahwa ukuran paru-paru mengembang dan membesar, begitupun diafragmanya. Sekarang coba menghembuskan nafas. Berarti Reza sedap. Coba. Nah, ya, apa yang terjadi sekali lagi? Nah, paru-parunya mengempis, ukurannya menjadi kecil. Baik, terima kasih Reza. Tepuk tangan buat Reza. Begitu ya, Nak? Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah paham? Ibu sekarang mau kalian membentuk 3 kelompok untuk mengerjakan LKM. Kerjakan ya. Kerjakan ya. Kerjakan ya. Kerjakan. Coba ibu pinjam satu dulu ya untuk contohnya ya. Nah, anak-anak lihat ke depan. Di sini ada sistem pernapasan manusia. Ada gambar organ manusianya. Jangan lupa ditulis jawabannya, nama organnya apa, dan jawab 3 soal di bawah. Bisa? Nah, silakan mengerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya.
Silakan diskusi. Nanti ada yang presentasi ya. Sudah? Nanti perwakilan kelompok satu orang ke depan ya. Perwakilan satu orang ke depan. Mau di spin sama ibu? Atau mau mengajukan diri? Menunjukkan diri. Coba. Biar seru deh kita spin ya. Ada udah ada. Coba kelompok satu yang mana kelompok satu? Kelompok satu, kelompok dua. Ini kelompok tiga. Siapa ini Ali? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Sip. Nah, are you finish? Yes, yes. Oke, kita spin ya. Nanti presentasikan perwakilan satu orang saja. Silakan kelompok tiga. Ya. Nanti siap-siap kelompok dua kelas. Silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa? wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pernapasan manusia. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Ini organ-organnya ya. Ya. Jelaskan yang pertama masuk ke Yang pertama, oksigen masuk melewati hidung. Ada apa sih Di hidung ada bulu-bulu yang menyaring kotoran dari udara, dan ada lendir juga di dalamnya. Lalu setelah dari hidung masuk ke faring. Faring tempat menyambungkan batang tenggorokan dan rongga hidung. Lalu setelah dari faring lanjut ke trakea. Trakea ini adalah batang tenggorokan. Trakea, di bawah trakea ada cabang. Ada 2 cabang yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. cabang itu Disebut bronkus. Setelah dari bronkus ada yang lebih kecil lagi, namanya bronchiolus, yang menyalurkan oksigen ke alveolus untuk bertukar dengan karbon dioksida. Lalu menuju alveolus berada di dalam paru-paru. untuk apa? Alveolus bertukarnya oksigen, O2 dan karbon dioksida. Lalu di bawah paru-paru ada otot diafragma yang membantu pernapasan manusia. Terima kasih Jihan. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren! Wow, keren! Terima kasih anak-anak. Semuanya sudah paham? Sudah bisa mengerjakan ya? Sudah paham ya? Coba sini kumpulkan dulu yang tadi AKPD-nya. Dikumpulkan dulu yang AKPD-nya ya. Ke depan, ke depan. Sini ke depan dulu semuanya. Boleh di sama perwakilannya sini dikumpulkan semuanya. Aduh. Baik, terima kasih. Karena anak-anak sudah paham memahami ya, dapat memahami tentang sistem pernapasan. Sekarang kalian akan mengerjakan sebuah lomba evaluasi mandiri. Sekarang mengerjakannya sendiri. Silakan duduknya seperti biasa lagi, tidak berkelompok. Boleh agak berjarak dengan temannya ya. Boleh agak berjarak. Dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Aduh, mau sayang. Dikerjakan secara mandiri. Secara mandiri. Silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Kerjakan secara mandiri. Afi boleh ke depan duduknya sayang. Baliknya ke sini ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan dengan tenang, tidak lihat kanan kiri kalian. Ini untuk mengukur pemahaman kalian ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Alhamdulillah, seperti juga anak-anak. Baik, sudah semua? Sudah semua? Baik. Alhamdulillah, evaluasinya sudah dikerjakan, AKPD-nya
sudah dikerjakan, kalian sudah menyimak video, kita sudah melakukan tanya jawab dan sudah berdiskusi. Ibu mau tanya, apa saja pembelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini berjalan? Cuy, siapa mau ngasih pendapat? Ya Jihan? Seru banget. Seru banget. Aku jadi tahu di mana tempat itu jalan oksigen dan karbon Dioksida. Oh, Jihan jadi tahu di mana tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apa tadi namanya? Alveolus. Satu lagi umur pendapat? Boleh apa? Aku baru tadi kalau saya itu berapa detik sampai panjang itu bisa beberapa detik. Ya, sungguh hebat ternyata Rafa menjadi tahu, kita semua menjadi tahu bahwa bernafas itu walaupun dalam hitungan detik tapi ternyata perjalanannya sama Jauh. panjang. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Reza boleh? Aku jadi tahu bernafas itu apa. Reza jadi tahu arti dalam bernafas itu apa. Selama ini anak-anak cuma tahu gitu ya, cuma hehong kalau misalnya capek. Nah ternyata itu kan namanya kegiatan bernafas. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kalian di rumah mencari tahu apa saja gangguan-gangguan dari sistem pernapasan manusia. Apakah kalian tahu kalau di dunia ini banyak yang mengalami gangguan atau sakit karena pernapasan? Tahu kalian? Ada yang tahu dulu apa contohnya? Asma. Apalagi Cak? Influenza, bronkitis, banyak ya. Nah itu kalian cari tahu dulu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya. Oke, siap? Baik. Nah dan juga jangan lupa cari tahu kegiatan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menjaga pernapasan manusia supaya terhindar dari berbagai penyakit tersebut. Silakan beres-beres anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ditutup dengan doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahu